Langsung serbu loh ini loh. Serbu masyarakat. Ada. Assalamualaikum. Guys, hari ini nih senior aku nih buka Mele Malik sama Teh Dewi Gita hadir bersama dengan para seniman Sunda Jaipong. Di dalam rangka ngamumule seni Sunda ini teh ya. Salah satunya tari Jaipong. Jaipongan. Jaip harus pakaian ya? Oh. Jaipong tuh kadang-kadang nempel sama yapong gitu ya. Oh. Tapi artinya sebenarnya kalau Jaipongan ada artinya ya. Kalau Jaipongan itu gaya kan itu gaya. Oh. Oh, selama ini tuh kirain itu Jaipong dan Jaipongan tuh sama. Berarti tari Jaipong atau tari Jaipongan? Jaipongan. Oh, Jaipongan. Ya loh, gue salah berarti selama ini ya? Gak apa-apa dong, jadi bisa dibenerin. Iya, bener. Kan mungkin bukan Ivan doang, di luar sana juga pasti kan. Iya. Jadi tari itu tari Jaipongan, bukan tari Jaipong. Oh, ya Allah. Ngerakin. Gitu, dan salah satu Pak Gugum itu adalah pencipta Jaipongan. Ini pendopo luar biasa, alhamdulillah bisa mengumpulkan banyak orang dari segala lini. Dimulai dari para habib-habib ngumpul, pengajian ngumpul, seniman-seniman ngumpul, anak-anak ngumpul, semua ngumpul di sini. Alhamdulillah ini walaupun baru beberapa bulan pendoponya, tapi pendopo ini tuh dari tahun 1800-an. Keren. Iya, ini tuh. Beneran. Nilai sejarahnya. Iya. Itu kaca patrinya tuh sini juga timah. Kelihatan kok. Iya, ini lampu-lampunya dan lain-lainnya. Gitu. Tapi beneran ya udah ada di sini tuh dingin. Di luar mah panas. Iya, benar. Ini berarti memang pembuatannya luar biasa ya. Betul, memang bener ya. Betul. Salah satunya itu si timah ini juga menyerap juga. Gitu, terus sirkulasi udara. Oke, tapi tidak ngomongin pendoponya, tapi ngomongin tentang kita ngumpul di sini tuh dengan para seniman Sunda. Ini alhamdulillah dari para penggiat seni Jaipongan. Jadi selama ini tuh kita nyebutnya tuh Jaipong, dan Jaipongan tuh nganggapnya sama, ternyata seninya tuh seni tari dari Jawa Barat tuh ada Jaipongan. Nih buka Mele Malik ini ada salah satu penari Jaipong dan sejak baru dibenerin penari Jaipongan. Penari Jaipongan. Di sini aja tuh di belakang sini ngumpul semuanya, sob. Dia di belakang. Dan saya belajarnya sama penciptanya. Pak Gugum. Pak Gugum Gumbira. Pak Gugum Gumbira. Saya jadi dapat langsung. Wah, menjadi Nggak ada perantara nggak ada. Langsung. Wow. Dan juga kan Rifra pernah main ke rumah Bumia itu ada lukisan. Oh, itu Basuki Abdullah. Lukisan lagi Jaipong. Jaipongan. Lagi Jaipongan, salah mulu ya. Lagi Jaipongan dilukis sama Bapak Basuki Abdullah. Betul. Yang ngelukisnya maestro, yang melatih Jaipongannya juga maestro juga. Suhu. Pakar ya, Pak Gugum tuh pakarnya ya. Iya. Dan hari ini tuh kehadiran anak dari almarhum ya. Iya. Dan dijembatani oleh Teh Dewi Gita. Saya juga sama, dapat ilmu langsung dari Beneran? Dewi. Iya. Ih, beruntung banget. Ini kan ininya. Belum ya. Dulu tuh wafat tuh kapan? 2020. Baru tuh ya? Iya. Harusnya masa bisa ketemu ya? Harusnya. Tapi anak ibu. Ibunya. Tanya dong ibunya. Ibunya tahu nggak? Ibunya. Eis Komaria. Eis Komaria.
Iya. Istri dari Pak Iya. Ucup. Masih satu Ibu? Udah duluan. Oh ini bungsunya. Iya. Berapa bersaudara jadi? 4 perempuan semua. Temira. Mira, Ine, Asya, sama Sonda. Ini yang bungsu. Semuanya jaipongan. Jaipongan. Semua jaipongan. Nggak ada yang jadi sinden. Gak ada. Nggak ada. Ibunya. Ya ibunya aja, anaknya tidak Maksudnya nggak ada yang sinden. legacy jadi sinden. Ya. Nah, kita masih sinden dia, penari dia. Kita seperti diajarkan. Jaipongan Kenapa saya semua. ketemu ya? Iya. Irfan teh sibuk, udah sibuk program, sehari 7 program. Jadinya ya kapan gitu bisa nyambangi ke Karena saya Bandung, kan Kak juga. pengamat seni dan termasuk pelaku seni juga lah. Padahal pendoponya di Jugala teh luar biasa. Iya ya, ternyata Iya. ya. Di Yang mana bagus. Jugala teh? Di Jalan Koko. Oh di Kopo. Iya. Lain kali, sekali-sekali kita yang ke situ. Iya, 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 iya. Harus. Kan kalau Pak pecinta Jaipongan mah biasa Jugala. Apa lemot? Itu tuh tahun berapa ya? Tahun 80-an. 80-an. 78 Awal-awal eta mah. Wow. Jadi awal muasal Jaipongan tuh dengan Jugala itu. Iya. Iya. Awalnya Kalau nggak ada Jadi Jugala, menciptakan tarian Jaipongan tuh ya juga Apa Pak dia juga lah, Pak Gugu. Gugu. Kalau nggak ada beliau mau ayah juga, mau ayah Jaipongan. Iya. Mau ayah Jaipongan. Jadi Jaipongan- Mau ayah juga lah, mau. Jadi Jaipongan itu adalah seni tari Sunda, Jawa Barat yang terinspirasi dari apa kan ada tari merak, ada nah ini Itu Jaipongan. jenisnya. Nah, Iya, iya. Tari-tariannya tuh ada tari merak, ada tari ini, tari itu. Tapi Kalau Jaipongan. namanya keseluruhannya itu ya Jaipongan. Iya. Gitu. Nah, inspirasinya di mana? Kalau Jaipongan coba Teh Mira. Kalau tari merak kan di merak. Akarnya diambil dari esensi ketuk pilu sama Itu pencaksilat. awalnya. Iji. Jadi betul-betul tari rakyat Iya. Sunda. Kalau ketuk tilu itu emang itu dari leluhur banget. Jadi Jaipongan itu adalah Kreasi seni baru kreasi. sebetulnya, kreasi baru. Seni baru. Iya. Tapi Jaipongan itu termasuk seni tari yang cukup sulit. Jadi kalau misal katanya tari Bali salah satu tarian tradisional yang cukup sulit karena semuanya itu bergerak, Jaipongan pun seperti itu. Dan Bergerak itu semuanya. membentuk Dari badan kepala sampai ke kaki. singset banget sampai sekarang ya. Lo lihat gua yang dari kepala sampai ke kaki. kaki. Oh gitu. Kenapa bisa menciptakan Jaipongan Pak Guru? Aduh. Apa ya? Oh enggak kawan. Ya karena beliau kan seorang pelaku kesenian juga, penari juga. Iya. Dia cuma basicnya banyak sekali kalau Pak Gugum kan. Dari mulai kesenian orang lain lah, barat gitu. Iya. Terus karena ada larangan dari pemerintah juga ya tentang waktu itu, Tentang kesenian barat. kesenian barat dikurangi itu. Nah, beliau agak sedikit protes sebetulnya. Maka menciptakan Oh, Bentuk dia lari ke protes. kesenian rakyatnya. bentuk protes dilarangnya berkesenian secara umum. Betul. Akhirnya udah kamu tradisional nih. Nah, Udah iya. ciptain yang tradisional itu udah. Iya. Gimana Pak Guru caranya? itu juga dulu kepala dinas pariwisata. Harus Penda juga. Manajer bola Manajer bola Manajer juga. bola. Iya. Persib Kaki namanya. juga. Iya. Pernah Pak Gugu. Pokoknya dia orang gaul deh. Gaul banget. Tuh. 4 Januari. Gaul. Nah itu bagus tuh. Jadi Pak Gugum tuh meninggal di usia Di usia 7 ya, masih 7. muda tuh segini ya. Berarti menciptakan tuh di usia beliau 40-an. 40-an. Tapi kan Jaipongan tuh identik dengan ya ada yang laki-laki juga, ada yang perempuan. Betul. Pak Gugum biasa gitu panggil. Wah bagus. Beneran? Jago dia kayak kalau nari udah kayak melayang-layang gitu dah. Top. Ih nyesel nggak pernah ketemu. Padahal badannya nggak Kesel langsing loh. banget. Badannya bukan kurus, Tapi tapi ringan. kayak terbang-terbang kalau dia nari. Oke. Keren. Dan juga Langsung. iya langsung soal Temia Dia ya. bilang saya tuh penari maling katanya. Nah, Karena aku dulu waktu kan pusing kan, gini geraknya gini pusing banget gitu ya. Jadi aku bilang udah deh Kang Gugum nari aja saya nonton. Nah, gitu kan. Saya sambil tidur sambil nonton. Ini mah penari maling ini katanya. Bergerak enggak tapi toto bisa katanya. oh gitu. jadi mengamati. Karena orang belajar itu kan macam-macam. Iya, bisa Ada yang dia langsung dari praktek tapi ada yang lihat. Saya termasuk yang mesti ngeliat dulu. Ngeliat setiap hari gue liatin tuh Kang Gugum
melayang-layang dia kan. Pelajari, diserap. Sementara yang lain blak tuh sampai udah capek keringetan. Tapi aku di rumah, Remind itu lagi. bedanya. Di rumah aku, oh ya tadi dia gini ya, karena gini. Lama Tiba-tiba biasa. datang, aku udah nari. Nu kesangan eleh. Pokoknya dia bilang, Sebutnya penari maling. jangan maling katanya. Dan jangan gitu ya. Dia tuh kita panggil tuh zaman dulu tuh ya maksudnya kita mohon bisa datang ke Jakarta karena kan banyak ibu-ibu yang mau, kalau ke Bandung kan susah. Iya. Itu naik pesawat loh. Naik pesawat. Iya. Iya. Sengaja. Karena kan Kang Gugum tuh sibuk, ngajarnya banyak. Kemudian orang semua pengen diajarin sama dia. Maksudnya mestinya maunya sama dia. Iya. Asistennya banyak. Tapi kalau ditangani langsung. ya tuh, beda-beda gitu kan. Nah, jadi dia menyempatkan diri loh untuk ke Jakarta tuh buat kita. Wow. Luar biasa. Dipesawatin tuh. Iya, pokoknya belum pernah kan lihat ketemu. Iya, belum pernah. Untung aku udah. Iya. Ih, sombong nih pada ketemu semua nih. Itu kaosnya tuh ada yang pakai kaosnya Pak Gugum anak nih. Oh, itu dia. Oh, ini beliau. Ini udah umur ya. Iya. Oh, ini mah seniman banget. Iya. Tulen. Juga tuh. Iya bener kayak Al Pacino bener. Oh gitu. Dia rambutnya masih gomplok. Kayak Al Pacino, Iya, bener, kayak kayak Marlon Pacino. Brando. Ah, tuh. Iya. Tapi kan Jugala itu tuh ada salah satu judul kan sebetulnya. Judul dari sebuah tarian atau gimana sih Jugala tuh? Juga tuh nama Padepokan. Tapi kan ada tarian Jaipongan Jugala. Depan aja, depan alok ya. Alok Ya. ada nggak alok ke Ju. Sebenarnya itu brandnya aja gitu. Brand recording sama padepokannya. Ada recording. Ada recording juga, rekaman-rekaman lagu Sunda. Jugala itu juga singkatan juara dalam gaya dan lagu. Oh, Jugala juara dalam gaya dan Nah, lagu. itu diproduksi, tapi kalau untuk Jugala itu sendiri itu kan artinya orang yang tangguh gitu ya. Jugala itu tetap gitu ya. Memiliki keberanian. Bahasa Sundanya. Gitu. Nah, gitu. Oh. Jadi banyak filosofinya sebetulnya. Nah, sebetulnya Jaipongannya sendiri itu banyak ya bukan jenis, judul atau gimana ya? Tariannya. Judul tariannya banyak sekali kan? Ada berapa tarian kan kurang lebih yang Karya Papi sih kurang lebih 30 ya, kurang lebih. Tapi dengan Dia benang bisa merahnya, ciptain nama-namanya tuh. Ini apa namanya? Apa sih yang aku suka nari? Keser Bojong, nanti ada Serat Salira, nanti ada apa? Sonteng, ada dinamis gitu loh. Iya. Terus nanti ada yang halus banget. Ingat saya, halus banget. Kalau yang halus-halus saya bilang ini, nggak mau aku ngantuk. oh, kan tarian Sunda tuh ada yang Oh iya itu kerses. lebih capek. Itu kalau asli kerses, kayak saya teh Ini. tari topeng kelana itu klasik. Kalau ini tuh pengembangan, kreasi dan banyak sebetulnya ya. Banyak, keren. Iya. Tapi yang mendunia, yang seluruh Indonesia menarikan Jaipongan Sampai sekarang. sampai sekarang. Terus itu kebentuk ya kok Jaipongan tuh ya. Dan seksi gitu. Enggak. Iya. Seksi banget Jaipongan tuh. Oh masa? Gerakannya juga ada gerakan menggoda, genit. Jadi kalau terus ada menurut kayak aku, salsanya ya, gitu, ada gitunya Irfan, kan. kalau menurut aku itu pasti udah jelas dinamis ya. Bisa klasik, bisa modern dia bisa, tapi artinya dia dinamis. Kemudian Sunda nih kalau menurut aku ya, karena orangnya tuh suka lucu-lucu kan, Iya. ya. Jadi ada here-nya gitu. Iya. Nah, bisa kita mau bikin lucu, bisa mau bikin seksi, bisa mau Iya. bikin aristokrat, mau bikin ningrat, bisa. Benar. Jadi komplit. Tergantung nih si penariknya mau Betul. nari yang mana, pilih yang mana. Kalau aslinya sih, kalau saya menurut aku ya, almarhum itu Pak Gugum tuh menarikan Jaipongan ini saya dulu nggak boleh seksi, nggak boleh geol, nggak boleh gitaknya tuh nggak boleh yang menggoda. Ya aku sempet yang aku belinya beli taong ya. aku kan banget baongnya, dia nggak geol kan menggodanya. Tapi kan dicarekan, gimana? Kemenang gitu, Dewi, gitu. Ya udah, jadi harus lebih gagahnya tuh harus diliatin silatnya. Apalagi kalau itu tuh gerakan laki-lakinya tuh
Terus saya mau belajar jaipong, capek pisan. Bisa belajar deh. Kelonya. Pak Irfan pakai sanggul bulan palitan salto ayah gerakan anak itu ayah. Oh, cewek tapi silat. Oh iya. Iya. Oke. Kan kalau tarian Bali itu kan kayak ada tari pendet, ada legong dan lain-lain. Itu tuh sama seperti klasiknya Sunda, tapi kalau pengembangannya beda. Bahkan ada jaipong Bali tuh yang neng itu. Bener apa Ismet? Itu terkenal pisan ya tak? Itu belajar kahot sampai jedek gitu kan bener. Kang Ismet yang menciptakan Musiknya. Itu mah terkenal pisan ya. Tahun berapa itu? Tahun 98. Itu yang lainnya rusuh, ini malah nyanyi musik jaipong. Daripada ikut rusuh. Rusuhnya di musiknya. Rusuhnya di musik. Informasi di musik. Iya bener. Oh itu Kang Ismet. Itu salah satu jaipongan yang sekarang yang sedang terkenal tuh itu ya. Neng. Iya betul. Dan orang yang belajar jaipongan itu rata-rata arahnya ke situ. Kenapa harus digabungkan dengan Bali? Ya karena banyak kesamaan ya, kalau saya melihat dari sisi budaya orang Bali lebih cepat menerima. Waktu itu saya lihat ada degung Bali gitu ya, tapi tiba-tiba kirain deh ada jenis degung Bali, itu ternyata orang Bali suka degung Sunda gitu. Iya. Di setiap Restoran. makanya itu semua degung-degung gitu. Saya pikir kenapa tidak kalau orang Sunda juga menghargai gitu loh. Iya. Yang kita bikin makanya saling kita ya. bulan Bali. Di Bali itu degung Sunda tuh dimainin juga ya? Restoran oke di setelna degung Sunda di Bali. Degung Bali. Dan ada kemiripannya, ada sulingnya. Ya makanya saya pakai itu. Kalau jaipongan itu mempengaruhi kemana-mana kan? Ya. Ternyata. Ya di Betul. Jawa Ya. sekarang. Lentur, jadi dia lentur. Sangat lentur. Iya bener. Jadi ciri khas jaipongan itu apa? Kan kalau misal Bali itu identik dengan matanya dan tangannya. Kalau jaipongan itu apakah pinggulnya? Semua deh. Dari Semuanya? mulai kepala, pinggul, tangan, geol itu dinamis dah. Iya, vulgar. nggak vulgar ya. Nggak vulgar. Orang suka bilang gitu kan, padahal itu estetika loh. Nah, gitu. Iya. Tergantung. Bener gak sih kalau menurut aku nya ciri khasnya kayak gerak dulu. Batuk tak eta ciri khasnya kayak gitu lah nah eta nya. Eta mah eta pasti jaipongan. Iya. Eta gerakan apa sih teh namanya? Jedag. Jedag. Nah eta mah pasti jaipongan. Pasti eta mah jaipongan. Sama ini nih. Mama batuk. Tentang silatnya ya. Wah, tapi ini jadi maksudnya itu seni kreasi ya. Nah, apakah dengan Pak Gugum wafat di tahun 2020, apakah kreasi dan tadi ada yang 98 apakah yang terakhir itu? Bukan, banyak Pak Gugum juga sebelum Itu gerakannya Pak Gugum tapi? Bukan, ada teman saya. Musiknya Pak Ismet ya. Nah sekarang berkembang lagi nggak sih apakah ada karya Pak Gugum yang sudah diciptakan tapi belum dikeluarkan? Ada. Ada ini yang waktu itu aku bilang, support yuk, mau mempersembahkan karya terakhir dari Pak Gugum, ingin disampaikan untuk kita semuanya, bikin yuk ayo bantuan, nah ini gitu. Di usia berapa menciptakan? Di masa-masa akhirnya banget masih menciptakan. Lagi sakit. Sakit apa bapaknya? Menciptakan. Iya. Anak-anaknya masih di sini tuh ada. Itu sini kejar di sini. Guys, gak ada list kali lah. Tadi masih setengah mati. Kali. Jadi ketika di sakitnya, Papi ya sebutnya. Papi menciptakan tarian. Beliau menciptakan sendiri gitu atau mencurahkan ke orang supaya menggerakkan? Enggak, dia menggerakkan sendiri. Masih bisa berdiri dan lain-lain. Berdiri, cuman maksudnya nggak selincah untuk digerakkan itu ya, tapi mereka udah ngerti kan, karena memang sudah lama belajar, jadi udah ngerti kemana arahnya. Proses menciptakan tarian tuh gimana sih? Karena ada pakem-pakemnya, ada pakem-pakem gerakannya tuh semua ada pakem-pakemnya. Tinggal mungkin Kak Gunggu bikin kreasi baru lagi, ya imajinasinya dia lah.
Iya Iya, kan? iya, iya. Heeh, gitu. Kan kalau lagu itu kan saya gini-gini tuh saya tuh mulai jadi penulis lagu ya. Wajar. Gaya banget. Semua kayaknya diambil sama Irfan Hakim, nggak ngerti. Hebat. Kan prosesnya tuh ada yang nulis lirik dulu, Ya. nyari nada dan lain-lain. Nah, Ada yang nada dulu. nah gitu. Heeh. Kalau tarian tuh apakah musiknya dulu, gerak dulu atau gimana dulu? Nah. Gugum apa Kalau dulu? papi mah gerak dulu. Gerak dulu, terus Baru. musik, baru bikin lagunya. Karena kalau gerak kan nanti musiknya kan tepakannya mesti pas. Iya, dan Dimana pemain dia gendang mau, tuh dia mau kicknya di mana, Iya. gebraknya di mana, Iya. halusnya di mana, nanti dia bilang sama pemusik, tapi dia udah punya gerakannya gitu. Dan pemain gendang tuh memang biasanya Nah, hafal. ikut tuh. Iya, iya. Nah, ini karya terakhir dari almarhum. Bukan. Bukan, ini Kalau yang ini yang Kawung Anten itu malah yang saya tahu itu paling cepat 2 jam bikinnya. Hah? Iya. waktu Karya dari Kang Gugum. Tapi dia bikin 2 jam. 2 jam doang. Tadi koprol pakai gelung itu 2 jam bikin. Iya. Kayak tinggal di Nah, ayo. Tinggal lihat tuh. Itu nung bawa Iya. golok. Terus ya. Kalian diajarin langsung? Ih, beruntung banget mana. Tinggalin gerak. Wih, bener judulnya apa ini? Kaung. Kawung. Kawung. Kawung daun. Ya, Daun kawung. ya pun kawung anten. Anten tuh naon sih? Saripat. Saripati, santan. Cisanten. Iya, kawung anten. Nah, Oh gitu. 2 jam doang. Iya dulu tahun 90. Iya saya yang bikin musiknya. ini saksi hidup semua nih. Iya bener. Udah hari hirup kenehnya. Luar biasa. 2 jam doang. Jam waktu itu bikinnya. Tapi kadang-kadang ada kalau beliau itu kan nyiptain tuh udah lama 2 hari 3 hari tinggalin ganti itu suka gitu. Bisa tengah jadi. Iya. Jantung. Cipta lagu juga kan. Iya. Ganti. Iya. Oh gitu. Nah, ini berarti tahun berapa diciptakannya tadi? Kawung Anten tahun 91. 91. Oke, yang karya terakhir itu apa? Jalan Ngejat. Jalak? Oh Kanialaga ada yang juga kesini ada tema Ada 2. tema burung yang jalak itu burung jalak terus ada yang Kanialaga yang terakhir itu adalah Grombyang juga tarian pasangan gitu. Oke. Nggak akan dipersembahkan dulu, mungkin di Kuba di Itu. kopi. Oh, itu belum launching itu mah. Itu belum launching. Oh, iya. Nanti kita hubungi Bapak Raffi Ahmad ya. Gimana kok kita telepon Bapak Raffi Ahmad sekarang ya? Iya benar. Kan dia udah janji. Iya benar. Mudah-mudahan ya. Janji itu hutang bilang sama Raffi. Bener. Nah. Harus ini. Utusan khusus presiden bentar. Utusan apa? Utusan khusus presiden bidang Dipaksa sekarang sama kita. Benar, kita paksa. Utusan khusus Jaipongan gitu. Bener. Bentar ya. Kayak diangkat ya lagi. Harus dong, dia harus. Coba, bentar. Sayang soalnya sayang ya. Dia lagi syuting, lagi. Kalau tarian ini tuh sayang banget kalau Jaipongan tuh dia udah hadir. Dia harus Tapi lahir dan angkat dong, mengalir. Joko. Lagi ada Dewi Gita, Kamel Malik dan keluarga dari Pak Gugum juga lah. Jalan itu. Itu sama mama dia mah lep-lepan. Ya sedihnya kan kalau Jaipongan itu kalau aku ya merasa sedihnya semua orang menarikan ya kan hampir seluruh Indonesia menarikan tarian Jaipongan tapi anak-anak sekarang tuh nggak tahu penciptanya siapa ya kan pakem gerakannya tuh sebenarnya diciptakan tuh ceritanya filosofinya apa gitu kan sedihnya tuh itu gitu jadi ya mumpung Irfan kita semuanya masih hidup, yuk kita kasih tahu ke anak-anak. Irfan aja kan Jaipongan masih lepat kan ya. Betul. Gitu. Jadi ya aku mah salah satu yang sedih lah gitu kan. Terus kita harus support nih juga lah sebagai wadah rumah yang menciptakan di awal akarnya Jaipongan. Yuk kita angkat lagi. Walaupun sebenarnya sih mereka masih ada dan udah sangat stabil ya, tapi kita besarkan lagi namanya ke generasi anak-anak gitu. Tapi juga bahagia ya. Betul. Ya kan dia juga beliau juga tidak mau berhenti di generasi beliau saja kan. Temira salah satu penerusnya. Susah nggak teh mempertahankan? Lumayan susah kan. Lumayan susah. Karena saingannya sama yang kesenian sekarang kan ya. Jadi
itu yang memang kita harus mengenalkan betul-betul sama anak sekolah yang masih itu. Padahal sebetulnya memang ada jenjang untuk mereka kalau misalnya mereka berprestasi itu untuk jadi japres kan gitu. Itu aja sebenarnya yang menarik untuk anak-anak sekarang. Oke, jadi kembali lagi ke karya, berapa karya yang belum di launching? Emang kalau karya itu ada sistem launchingnya gitu ya? Ada publishing. Ya kayak lagu kan juga nggak mungkin ngepeng ke sini kenalin kan tiba-tiba dikeluarin nama siapa gimana gitu kan. Ada berapa karya yang belum dikeluarin? Ada 3, 4. Salah satunya yang tadi itu, Karya Laga. Kalian dilibatkan dalam penciptaannya? Iya, mereka ini langsung, mereka punya semua. Ini umur berapa aja sih? Nama aku Senda Regina, umur aku 26. Nama aku Syarah, umur 28. Nama aku dari Intan, umur aku 23 tahun. Nama aku Cantika, umur aku 21. Nama aku Titan, umur aku 21. Aku Agung, umurnya 24 sekarang. Aku Rajati, umur aku 22. Dan itu para jagoan-jagoan jaipongan. Iya, jagoan pisang. Kamu cucunya? Cucu bubuk atau cucu kental ini? Oh susu. Cucu yang inilah, cucu yang itulah. Cucu capi. Cucu capi. Anaknya dari Temira. Kenapa pada awet muda ini tuh ih? Sugan tuh anak-anak SMA loh. Iya bener. Karena persenian ya. Kumawe kita, awet muda. Kita mah awet muda emangnya lo. Oh gitu, jadi gimana kalian dilibatkan secara langsung oleh seorang maestro jaipongan? Sok. Sebenarnya kita merasa beruntung dan beruntung banget karena memiliki guru yang sebenarnya bukan guru tari aja, tapi guru dalam berbagai bidang, termasuk guru kehidupan juga, guru spiritual. Karena waktu itu benar-benar ngajarin kita dari berbagai bidang, berbagai sisi gitu untuk menjadi penari yang baik maupun di atas panggung atau di luar panggung gitu. Kalau proses kreatif penciptaan tarinya sendiri sih ya dinamis banget ya, kayak banyak berubah-ubah seperti yang tadi dikatakan Pak Ismet gitu. Galak gak? Harus galak. Lebih ke tegas gitu. Disiplin kali ya. Semua seniman itu ada harus ketegasannya. Ya. Ngambek kalau apa? Kalau lagi latihan kitanya nggak fokus, papinya pundung. Kita dalam proses pencarian gerak tuh kita nggak dapat apa yang dimau sama papi biasa gitu, atau enggak penghayatannya kurang kayak gitu biasanya. Diberhentiin pasti latihannya. Gamut gitu? Iya. Bisa? Iya. Iya, berasa bersalah banget. Iya banget. Jadi kalau misalnya papi mau menyampaikan gerak tapi kitanya nggak nyampe, itu bisa jadi berubah moodnya. Gerak-gerak lah. Iya. Lain gitu ya. Padahal kalau kata kita asal sarua gitu nya. Bener ya? Gitu. Iya gitu. Pundungnya papi itu dengan berhenti, udah dulu gitu. Iya dulu. Tapi membuat kalian jadi ngulik sendiri ya, harusnya gimana gitu ya. Iya, biasanya kita ini lagi diskusi lagi sama senior. Kadang-kadang tiba-tiba diajak makan kemana, salah gitu, makan banyak, terus di situ ngobrol dulu, gitu. Sambil cari inspirasi bareng-bareng juga. Wih, alhamdulillah. Udah banyak cerita dan saya bete cuma dengar cerita tidak ada di dalamnya. Tapi bukan berarti tidak ada kata terlambat ya. Yuk, kamu mulai seni Sunda dan kali ini adalah jaipongan. Ntar kita lihat karyanya, beberapa dari karya almarhum ya. Oke, sambil saya mencoba telepon Raffi Ahmadnya. Sambil azan.